Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi bersama dengan saudara melalui channel YouTube ini, dan pada kesempatan ini kita akan kembali sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau baik, Engkau setia di dalam segala perkara, Engkau selalu berkarya di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas segala pertolongan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus setia untuk percaya dan berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat-umat Tuhan dan para pemirsa dimanapun saudara berada. Mari di dalam waktu ini, di dalam kesempatan ini, mari luangkan waktu saudara untuk menerima, untuk mendengarkan kabar baik, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita, yang akan meneguhkan setiap kita. Dan biarlah melalui firman-Nya kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu pengharapan di dalam Yesus. Saudara-saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, silakan membuka Alkitab saudara dan mengikuti bersama dengan saya untuk pembacaan ayat firman Tuhan ini. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang menjanjikannya setia. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengajak setiap kita untuk juga membuka di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Ini mungkin sebagian kita ya sudah menghafal ayat ini, karena mungkin ayat ini menjadi salah satu ayat emas saudara. Dan saya akan bacakan bagi kita untuk kita bisa merenungkan firman ini pada kesempatan ini saudara. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah salah satu janji Tuhan yang diberikan kepada kita, bahwa orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah. Dan orang-orang yang ada di dalam Yesus dikatakan memiliki pengharapan. Dan orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus akan menerima janji Tuhan. Amin saudara. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 yang tadi kita sudah baca, firman Allah katakan bahwa mari kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Injilnya, pengharapan kita kepada firman-Nya. Sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Manusia mungkin setianya bisa berubah, namun ketidaksetiaan manusia tidak akan mungkin mengubah karakter Allah yang adalah setia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Yeremia juga pasal 29 ayat 11 yang barusan tadi kita baca saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan terbaik di dalam hidup kita.
yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi saudara, segala sesuatu hal yang mendatangkan damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Dan dikatakan bukanlah rancangan kecelakaan. Segala hal yang datang dari Tuhan tidak akan mungkin mencelakakan kita. Segala hal yang direncanakan Allah di dalam hidup kita tidak akan mungkin membawa malapetaka di dalam hidup kita. Tapi rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan rancangan-rancangan yang indah dari Tuhan, di mana itu akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Orang yang berjalan di dalam firman Allah, orang yang berjalan di dalam janji Tuhan, kita memiliki satu janji Tuhan, yaitu di dalam setiap kita memiliki harapan akan masa depan. Amin saudara. Ada harapan bagi setiap orang yang berserah dan menaruh harap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap optimisme menyatakan selalu ada harapan di dalam keadaan apapun. Sikap inilah yang akan membuat perbedaan pada kualitas hidup iman seseorang yang satu dengan yang lainnya. Harapan akan menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk melangkah maju dan mengalami berkemenangan di dalam kondisi apapun juga. Harapan itu juga akan membangkitkan semua daya dan potensi kita untuk meraih mimpi dan kemenangan, serta dalam mengatasi semua masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi. Orang yang memiliki pengharapan, saudara, tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah untuk menyerah, dan tidak akan mudah untuk bersungut-sungut. Saudara, pengharapan adalah satu kemampuan untuk dapat melihat sebuah solusi yang jauh di depan, yang tidak berfokus pada keadaan masa lalu atau masa sekarang, tetapi pada masa depan yang penuh dengan harapan, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapan merupakan satu dorongan untuk kita bisa maju dan mendapatkan, menerima hal-hal yang lebih baik daripada keadaan yang sekarang. Harapan merupakan satu keinginan yang luhur, yang sanggup mengarahkan dan memotivasi tujuan-tujuan hidup kita, bagaikan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan di dalam sebuah pengharapan, di mana pengharapan akan memberikan kita sebuah kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, rasa aman dalam kita menghadapi setiap tantangan atau pergumulan hidup. Dalam dinamika kehidupan mungkin ada banyak hal yang bisa berubah di luar kendali kita. Namun harapan saudara akan membuat kita optimis dan tetap fokus untuk melihat masa depan yang lebih baik. Saudara, pengharapan merupakan salah satu tolok ukur di dalam kehidupan kerohanian daripada orang percaya, di mana seseorang yang memiliki pengharapan tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah terkecoh dengan segala situasi dan kondisi yang sulit, dengan segala situasi yang mungkin sedang terjadi di sekitarnya. Namun ia akan tetap tenang, ia akan tetap waspada sambil terus mengarahkan pandangannya kepada pertolongan Tuhan. Sebab apa saudara? Bagi orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, akan berkata bahwa setiap tantangan atau pergumulan adalah sebuah kesempatan untuk percaya dan lebih mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang yang memiliki pengharapan akan mempunyai tujuan hidup yang benar dan jelas. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada, mari teguhkan pengharapanmu di dalam Dia.
Karena orang yang memiliki pengharapan di dalam Dia, kita akan mengerti dengan cara Allah, dengan pandangan firman Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki tujuan hidup yang benar di dalam Kristus. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang yang tidak memiliki pengharapan akan mengalami kehilangan semangat hidup, akan kehilangan satu daya juang. Bahkan saudara akhirnya juga tidak memiliki tujuan hidup di dalam hidupnya. Ketiadaan harapan menjadikan seseorang menjadi pesimis, bersikap negatif pada situasi dan keadaan yang sedang menimpa hidupnya. Bahkan tidak sedikit akhirnya ada orang yang menyalahkan orang lain dengan keadaannya, menyalahkan orang lain dengan kegagalannya, menyalahkan orang lain dengan kondisi hidupnya. Padahal saudara, sebagian besar hal yang terjadi di dalam hidup kita, segala hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu ditentukan dari sikap dan keputusan masing-masing pribadi kita. Bahkan saudara, orang yang demikian akan berprasangka buruk kepada Tuhan yang maha baik. Dianggapnya Tuhan selalu saja mendatangkan kesulitan di dalam hidupnya. Tuhan itu tidak adil dan macam-macam saudara, di mana dia mulai saudara berprasangka buruk dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, adakah Tuhan mengerjakan hal yang buruk? Bukankah tadi janji Tuhan dikatakan segala rancangan yang ada pada Tuhan tentang saudara dan saya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang memberikan pengharapan akan masa depan. Saudara, padahal manusia itu sendirilah yang seringkali menimbulkan masalah dan kesulitan di dalam hidupnya. Akibatnya saudara apa? Seseorang yang tidak punya pengharapan akan menjadi pecundang dan mudah putus asa, mudah menyerah, mudah menyalahkan situasi, mudah menyalahkan orang lain tentang hidupnya. Saudara, Rasul Paulus memberikan kita teladan dan juga mengajarkan setiap kita umat-umat Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasalnya yang pertama. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berpesan kepada kita, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Rasul Paulus mengajak dan mengajarkan kepada seluruh umat-umat Tuhan untuk terus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya apa saudara? Bahwa di dalam kita mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, harus disertai dengan kesungguhan hati. Kita tidak boleh menjadi Kristen asal-asalan. Kita tidak boleh memiliki iman yang asal-asalan. Kita tidak boleh memiliki pengharapan yang asal-asalan. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita agar kita tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kita akan menjadi kokoh, iman kita akan menjadi teguh jika kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengharapan kepada Tuhan dan firman-Nya memberikan kita kepastian dalam segala aspek kehidupan kekristenan. Seperti contoh, pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan pemeliharaan Tuhan,
pengharapan akan mujizat, pengharapan akan pemulihan, pengharapan akan kemenangan, pengharapan akan pertumbuhan rohani, pengharapan akan pertolongan Tuhan, pengharapan akan masa depan, dan masih banyak hal yang lain lagi yang tentunya semuanya akan dikerjakan oleh Tuhan dengan caranya, dengan waktunya yang tepat dan yang terbaik. Saudara, jika kita memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh dan mau hidup di dalam kehendaknya, maka apa yang menjadi firman-Nya akan digenapi di dalam hidup setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang tadi barusan kita baca dalam Kolose, Rasul Paulus mengajarkan dan memberikan kita teladan agar kita tetap teguh di dalam iman dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, di dalam hidupnya Rasul Paulus tekun dan terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bagaimana latar belakang daripada kehidupan Paulus, di mana dia adalah membenci umat-umat Tuhan, membenci Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang berkarya dalam hidupnya, dan dia memberi dirinya untuk dibawa di dalam sebuah kelahiran yang baru di dalam Kristus, maka saudara, perubahan terjadi, bimbingan tuntunan Tuhan terjadi atas kehidupan Paulus. Sehingga saudara, Paulus percaya dan memiliki pengharapan bahwa janji Allah adalah sebuah kepastian, meskipun harus menghadapi tantangan yang berat. Paulus juga saudara memiliki satu komitmen hati yang kuat untuk terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya pun berbuah di dalam perbuatan yang nyata bagi kemuliaan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam hidup Paulus. Kenapa saudara? Dia mau belajar untuk memiliki komitmen hati yang kuat, untuk terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya berbuah, menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Paulus juga saudara tetap bertahan di dalam iman, memiliki kesetiaan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Meskipun di dalam perjalanan hidupnya, di dalam penggiringannya akan Tuhan, di dalam pelayanannya saudara, banyak hal tantangan yang luar biasa, bahkan tantangan demi tantangan yang mungkin itu mengancam nyawanya. Namun saudara, sampai akhir hidup daripada Paulus, dia memiliki kesetiaan yang luar biasa. Sampai akhir hidupnya dia tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam perjuangan hidup dan pelayanannya telah melewati berbagai macam peristiwa. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, yang sudah mengancam hidupnya, mengancam nyawanya. Tetapi saudara, semuanya itu Paulus semangatnya tidak pernah surut. Semangatnya tidak pernah kendor untuk melayani Tuhan dan tetap teguh di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai dia dapat mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Amin saudara. Pastikan setiap saudara dan saya, suatu saat setiap kita akan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Amin saudara. Di dalam ratapan saudara, di dalam ratapan pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Firman Tuhan katakan Tuhan itu baik dan selalu mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan melihat setiap masalah, setiap pergumulan sebagai sebuah pengharapan. Di mana saudara, di dalam pengharapan itu Tuhan akan menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Kita akan melihat dan mengalami bagaimana campur tangan Tuhan
di dalam segala hal yang kita alami. Dalam sebuah pengharapan saudara, kita akan bisa merasakan bahwa di dalam Yesus setiap pergumulan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dan di dalam segala perkara seperti firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Serta di dalam ayat yang lain firman Tuhan katakan bahwa segala perkara kita dapat tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan kepada setiap kita. Untuk itu saudara, mari milikilah pengharapan yang benar, pengharapan yang teguh. Jangan asal-asalan ikut Yesus. Ikut Yesus itu harus dengan segenap hati. Amin saudara. Nah saudara, di dalam Roma pasal 12. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 12. Roma 12 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 12 firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, inilah bedanya saudara. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus akan berbeda dengan pengharapan di dalam dunia. Iya. Saudara-saudara, orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus, di kondisi-kondisi yang sulit, kita itu masih bisa bersukacita. Kita bisa bersukacita karena di dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan bagi kita yang percaya. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat, yang memberikan sukacita untuk kita terus berjalan di dalam iman, berjalan di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Bersukacitalah di dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang berharap kepadanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada saudara. Untuk itu saudara, mari bangunlah iman saudara. Milikilah pengharapan yang teguh di dalam Dia, di dalam keadaan apapun. Jangan sampai pengharapan kita bergeser, jangan sampai pengharapan kita goyah. Karena di dalam cara Tuhan, di dalam waktu Tuhan, kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Amin saudara. Bahkan di masa-masa yang sulit, Tuhan akan memperkenalkan dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong kita. Amin saudara. Untuk itu di masa-masa yang sulit dan di dalam segala keadaan, jangan pernah lupa untuk tetap memiliki pengharapan. Tetap bersukacita di dalam pengharapan. Karena melalui itu saudara, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma ini juga dikatakan sabar di dalam kesesakan. Orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus akan diberikan kekuatan, ketenangan, kesabaran di dalam menghadapi masa-masa kesesakan. Orang yang sabar di dalam kesesakan saudara, karena memiliki pengharapan di dalam Yesus, akan menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan yang mendatangkan kekuatan, sukacita dan kemenangan. Yang terakhir saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 12 firman Tuhan katakan bertekun di dalam doa. Kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga untuk membentuk setiap orang yang berdoa agar memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Semakin kita banyak untuk berdoa kepada Tuhan, maka kita akan semakin membangun keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan mengubah diri kita, akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, doa yang disertai dengan iman dan ketaatan akan membuat pengharapan menjadi kenyataan. Untuk itu saudara, jangan anggap enteng kuasa doa. Karena segala hal yang membuat kita seolah-olah mengalami jalan buntu saudara, sebenarnya itu akan menuntun dan menyadarkan kita agar kita tidak sombong dengan mengandalkan
kekuatan ego diri kita sendiri. Melainkan saudara, agar kita mau bertekun di dalam doa, merendahkan diri kita untuk berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memegang kendali segala sesuatu, yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk berdaulat atas kehidupan kita. Untuk itu saudara, jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar memiliki iman dan pengharapan yang asal-asalan. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus tekun di dalam membangun iman dan pengharapan kita kepadanya dengan tetap teguh untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang yang mengerjakan yang terbaik di dalam iman dan pengharapannya juga akan mendapatkan segala yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Saya ulang sekali lagi, orang yang mengerjakan yang terbaik di dalam iman dan pengharapannya juga akan mendapatkan segala yang terbaik dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan, tantangan yang mungkin kita sedang hadapi saat ini, ini merupakan sebuah proses pembentukan karakter dan rohani kita agar kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sedang merenda setiap kita agar kita menjadi indah dan berkenan kepadanya. Percayalah, suatu saat seperti janji firman Tuhan, suatu saat kita akan melihat betapa indahnya pelangi kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Keadaan apapun yang kita alami tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu, miliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, agar kami terus membangun iman pengharapan kami dalam Engkau, sehingga di dalam kami menghadapi dan menjalani hidup kami Tuhan, kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan dan sesuai dengan segala apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Tuhan bimbing kami, Tuhan teguhkan kami ya Bapa. Biarlah di dalam segala keadaan kami boleh bersuka cita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Dan biarlah setiap kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengerjakan yang terbaik di dalam iman dan pengharapan kami, sehingga kami juga akan mendapatkan dan menerima segala hal yang terbaik dari Tuhan. Dewasakan iman kami Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu kepada setiap kami yang sudah mendengarnya. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada setiap kita pada kesempatan ini. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati.